Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah produksi petasan di Kabupaten Indramayu porak-poranda usai dilanda kebakaran hebat. Sungguh bejat, ayah cabuli anak tiri bertahun-tahun hingga hamil. 5 kerangka yang diduga anggota tubuh lain milik bocah Alvaro ditemukan polisi saat menggelar olah tempat kejadian perkara. Ya, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kematian bocah Alvaro yang dibunuh ayah tirinya. Dari olah TKP, polisi kembali menemukan 5 sampel bagian kerangka yang diduga milik Alvaro. Tim gabungan kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara kematian bocah Alvaro berusia 6 tahun yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Cilalai, Desa Cikadu, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Petugas menelusuri setiap sudut lokasi yang diduga menjadi tempat pembuangan jasad Alvaro. Proses penyisiran juga melibatkan anjing pelacak untuk membantu menemukan bagian lain dari kerangka yang diduga berceceran di sekitar lokasi. Hasilnya, tim gabungan menemukan sejumlah bagian kerangka yang diduga milik korban, di antaranya bagian rahang bawah dan bagian lainnya. Dokter spesialis forensik Mahardika mengatakan, tim forensik bersama penyidik mengumpulkan total 5 sampel kerangka yang diduga milik Alvaro. Jadi hasil dari olah TKP mendapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk proses lebih lanjut dan memeriksa lebih teliti lagi apakah tulang tersebut punya jenazah atau bukan. Bagian apa aja tadi Pak? Ya baik, untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya dan itu ada anak-anak, sehingga kami harus beronten lagi dan koordinasi dengan dokter gigi forensik. Tapi juga barang bagian lain apa? Ya untuk bagian lain masih kita pelajari dulu jelas. Seluruh bagian kerangka yang ditemukan di lokasi akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diteliti lebih lanjut. Tim forensik akan memastikan apakah sampel-sampel tersebut benar merupakan bagian dari jenazah bocah Alvaro. Sebelumnya bocah Alvaro dilaporkan hilang sejak 6 Maret 2025. Korban diculik dan dibunuh oleh ayah tirinya gara-gara cemburu dan menuding ibu korban yang juga istrinya telah berselingkuh. Selama 8 bulan menghilang, polisi telah melakukan segala upaya pencarian hingga akhirnya polisi menemukan titik terang dan menangkap AI terkait hilangnya Alvaro. Pelaku akhirnya mengakui telah membawa Alvaro dari masjid tempat mengaji di Bintaro, Jakarta Selatan. Dia lalu membunuh korban dan membuang jasadnya di wilayah Tenjo, Bogor 3 hari setelah pembunuhan. Namun saat diamankan di ruang konseling di Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan, pelaku nekat mengakhiri hidupnya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang ayah tiri digelandang ke Mako Polres Ciamis setelah menyetubuhi anak tirinya. Aksi bejat pelaku dilakukan sejak korban SMP hingga kuliah. Pelaku berinisial M dilaporkan istrinya setelah ketahuan mencabuli anak tirinya. Ia tak berkutik saat polisi menangkapnya. Aksi kekerasan seksual antara ayah dan anak tirinya terungkap setelah adanya pemeriksaan kondisi sang anak. Awalnya sang korban merasa sakit badan. Saat diperiksa ke dokter, diketahui jika sang korban tengah hamil 1 bulan. Setelah itu, korban baru mengaku jika ayah tirinya sudah melakukan aksi bejatnya sejak korban duduk di bangku SMP hingga kuliah. Mengetahui hal tersebut, ibu korban langsung melaporkan pelaku ke Polres Ciamis. Hanya perlu waktu beberapa jam setelah laporan, pelaku lalu ditangkap dan digelandang ke Polres Ciamis. Kurang lebih pukul 10.00 WIB kami memberi laporan adanya dugaan pencabulan terhadap anak tiri, ya kan? Kami merespon cepat dan alhamdulillah pelaku kita sudah amankan. Kita masih menunggu hasil dari visum dari RSUD Kabupaten Ciamis. Anaknya diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah tirinya yang dilakukan sejak SMP sampai dengan anak tersebut lebih dari usia 18 tahun. Korban seperti apa? Kondisi korban, bukan saja korban, keluarga korban juga, ada ibunya, ada kakaknya. Kami melihat bahwa mengalami traumatik yang memang cukup
yang memang cukup dalam, sehingga di dalam konteks ini tentu proses hukum sudah berjalan dan ditangani, dan kami akan terfokus kepada pemulihan kondisi psikis korban dan keluarganya. Kini korban harus mendapat pendampingan psikolog karena trauma. Pihak kepolisian telah melakukan visum dan USG kepada korban, sementara pemeriksaan terhadap pelaku masih terus dilakukan. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Ya, peringatan 100 tahun Bendung Walahar di Karawang menjadi momen untuk melihat kembali peran penting infrastruktur air warisan masa lalu. Selama 1 abad, Bendung Walahar mengatur debit Sungai Citarum, menyalurkan air untuk areal pertanian, hingga memenuhi kebutuhan air baku masyarakat. Bendung Walahar Klari Karawang sudah memasuki usia 1 abad. Selama itu pula, air bendungan ini mengairi lahan pertanian seluas 174.276 hektar sawah di Karawang. Tentunya aliran sungai ini sangat dibutuhkan oleh para petani Karawang untuk memenuhi kebutuhan padinya. Fungsi Bendung Walahar mengairi bukan hanya irigasi saja, akan tetapi untuk air PDAM di wilayah Karawang. Nah, bendungan ini adalah bendungan yang sangat istimewa karena masih berfungsi dengan sempurna, dan bendungan ini mengaliri areal sawah seluas pada saat ini mengaliri areal sawah seluas 87.194 hektar yang semuanya terletak di wilayah Karawang. Ini adalah satu berkah bahwa bendungan ini masih berfungsi dengan baik, dan adalah kewajiban kami dari Forum Jasa Tirta II untuk selalu merawatnya dan memberikan perawatan yang baik, sehingga air yang dialiri oleh Bendung Walahar ini bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat petani yang ada di daerah Karawang. Salah satu petani Karawang mengaku perairan dari Bendung Walahar ini sangat membantu pertumbuhan padinya. Iya. Terbantu Pak ya? Terbantu. Ya, kalau pesawahan nggak ada air kan Kering Pak ya? Kering. Ya, terutama kalau ada airnya subur. Bendung Walahar era kolonial Belanda ini masih terus dijaga agar tetap kokoh. Pasalnya, air bendungan ini sangat dibutuhkan masyarakat sekitar. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Informasi berikutnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merubah pintu gerbang Gedung Sate dengan gapura candi. Pembangunan pilar candi ini menelan anggaran hingga 3,9 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembangunan ulang gerbang Gedung Sate. Hal ini dilakukan berdasarkan analisis ahli teknik sipil serta rekonstruksi yang dilakukan di bangunan bukan cagar budaya atau heritage. Gapura yang memiliki bentuk seperti candi mengadopsi arsitektur Kerajaan Cirebon yang memiliki nilai budaya. Arsitektur tersebut juga hampir sama dengan peninggalan Kerajaan Mataram dan Majapahit. Pertama itu bukan heritage, namanya pagar gitu loh, bukan heritage. Yang kedua disusun berdasarkan analisis yang ahli, ya orang teknik sipil yang nyusunnya. Dan dari sisi nilai itu kan gini, kalau ngomong tentang peradaban Sunda yang peninggalannya batu itu tinggal candi ya. Nah kemudian kalau kesenian Kasiliwangian kan hampir nggak ada peninggalan bangunan. Nah kemudian peninggalan bangunan yang masih ada tersisa itu adalah budaya Kacirebonan. Nah, gapura itu kan berasal dari nilai-nilai budaya Kacirebonan. Kacirebonan mengadopsi dari kebudayaan Mataram dan Majapahit. Jadi di situ yang disebut dengan Candi Bentar. Perubahan gerbang Gedung Sate ini menelan anggaran hingga mencapai 3,9 miliar rupiah. Kan juga ada aktivitas masyarakat, ada unjuk rasa dan lain-lain. Ya kita yang ingin memperkokoh lagi area sekitar Gedung Sate, terutama di bagian luar. Ya itu salah satunya. Dan selanjutnya juga kita ingin tetap mempertahankan ikon Jawa Barat ini, Gedung Sate ini selain sebagai kantor, tapi juga sebagai ikon khas budaya Jawa Barat. Gitu ya. Konsepnya apa? Konsepnya jadi pilar ini konsepnya bentuknya candi bentar. Jadi Candi Bentar ini banyak digunakan, saat ini masih digunakan di keraton-keraton yang ada di Jawa Barat.
Sebelumnya, pembangunan pilar pagar Gedung Sate heboh di media sosial akibat bentuknya yang unik. Banyak yang menyayangkan perubahan tersebut, namun banyak juga yang mendukung langkah pemerintah karena dinilai lebih artistik. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.